sehari-hari orang juga takut. Tapi ini ada alternatif lain. Sumpah Pocong Saka Tatal merupakan salah satu tradisi sumpah sakral di Jawa yang syarat makna dan simbolisme. Di tengah era modern, ritual ini masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat, khususnya di pedesaan, untuk menyelesaikan sengketa atau membuktikan kebenaran suatu pernyataan. Sumpah Pocong Saka Tatal bukan sekadar sumpah biasa, melainkan merupakan ritual yang melibatkan unsur spiritual dan keyakinan akan kekuatan gaib. Sumpah Pocong Saka Tatal berakar kuat dalam budaya Jawa dan diyakini berasal dari kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan magis, yang melekat pada makhluk halus atau roh jahat. Di dalam sumpah ini, orang yang bersumpah akan dibungkus dengan kain kafan seperti pocong dan dibaringkan di atas tatal atau alas bambu. Ritual ini dipercaya dapat menguak kebenaran dengan melibatkan kekuatan supranatural. Sejarah Sumpah Pocong Saka Tatal diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan di Jawa. Ritual ini dipercaya digunakan oleh para raja atau pemimpin untuk mencari kebenaran dalam kasus-kasus yang sulit dipecahkan. Seiring perkembangan zaman, Sumpah Pocong Saka Tatal terus diwariskan dan dipraktikkan oleh masyarakat Jawa hingga saat ini. Sumpah Pocong Saka Tatal memang terdengar menyeramkan, tapi tahukah Anda tekanan psikologis yang ditimbulkan oleh sumpah ini? Kita akan membahasnya bersama seorang psikiater, Ibu Mintarsih. Jadi dalam hal ini, kan tidak semua orang percaya. Rata-rata tetap percaya. Percaya berapa persen, itu yang berbeda. Ada yang percaya sepenuhnya, ada yang percaya hanya sedikit. Tapi tetap, kalau orang itu harus menjalankan, rata-rata akan takut. Karena berpikir seandainya ini benar, akhirnya dia kan terkena. Daripada hukum kan, kalau hukum, ya akhirnya walaupun kena hukuman, tapi kalau punya uang, kabarnya sih, kalau punya uang kan kita bisa lolos. Jadi akhirnya dipakai sumpah pocong sebagai suatu alternatif untuk menunjukkan bahwa kita berani bersumpah. Ya, bukan hanya bersumpah, lebih daripada bersumpah. Karena sekarang sumpah itu sudah menjadi kebiasaan. Saya sumpah, malah kadang-kadang mengatakan saya akan disambar geledak kalau saya salah. Tapi akhirnya sudah terbukti kan, ya itu hanya kata-kata saja. Namun sekarang sumpah pocong kan belum seperti itu sudah lebih serius daripada sekedar sumpah kata-kata. Kalau sumpah pocong, orang masih banyak yang takut, dan yang perlu lagi, masyarakatnya percaya pada sumpah pocong itu. Jadi kalau orang berani melakukan sumpah pocong, maka banyak yang percaya bahwa dia benar. Jadi orang yang melakukan sumpah pocong itu dampak psikologis itu pasti lebih berat loh, kayak ada gangguan kecemasan, terus depresi, dan juga keberanian itu gimana? Kalau sebelum sumpah pocong tergantung kita. Kalau kita pertama tergantung kita percaya atau tidak. Tapi seandainya kita memang percaya, kan kalau kita salah kita ketakutan juga. Namanya akan terkena hukuman. Dan hukuman itu kan langsung dari Allah, kan? Bukan hukuman dari ya sehari-hari. Kalau sehari-hari orang juga takut. Tapi ini ada alternatif lain dalam keadaan di mana kita tidak percaya pada hukum dan dalam keadaan di mana orang terlalu banyak yang berbohong. Tapi kan ada konsekuensinya nih, Bu. Kalau akan berbohong, ya akan ada mitos-mitos akan 7 turunan terkena azab. Ini psikologis dia pasti kan harus kuat, mentalnya harus kuat gitu. Sekarang kalau kita benar, lalu kita melakukan sumpah pocong, kan nggak ada bebannya kan. Tapi kalau kita salah, nah di situ ada rasa takut. Takut bahwa kita betul-betul kena hukuman. Tinggal berapa persen kita percaya pada adanya hukuman itu. Kalau kita percaya sepenuhnya, maka jelas kita akan sangat takut dan akan menghindar dari sumpah pocong ini. Dampak psikologisnya itu bagi seseorang yang harus dikompetensi, setelah pas dia sumpah pocong itu
bakalan teringat. Kalau bagi Sakatata, kalau dia benar, tidak ada rasa takut. Kan sesuai dengan sumpahnya, jika kita salah, baru kita kena hukuman. Hukuman itu hukuman akhirat ya, yang dijalankan di dunia. Tapi kalau misalnya kita salah, baru ada rasa takut yang luar biasa, bahwa nanti kalau sumpah ini benar, kita akan kena. Ini kan sebuah ritual kuno ini. Semua ada yang beberapa meyakini erat dengan semua ini, maupun ini juga ada yang masyarakat awam tidak juga mengakui ini semua ini. Tapi ini termasuk jalan terakhir, bisa dibilang itu jalan terakhir untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Bisa. Sebenarnya ini ada jalan untuk kita menganggap itu sebagai kebenaran. Jadi dia tidak ada kaitannya dengan hukum. Misalnya, kalau kita berani, hukum tidak bisa mengatakan bahwa dia berani sumpah pocong maka dia benar. Ya, hukum tidak akan berani mengatakan bahwa kalau dia berani sumpah pocong maka dia benar. Itu dari segi hukum. Tapi dari segi masyarakat yang menonton itu otomatis akan berbeda ya. Jadi masyarakat yang menonton banyak yang percaya bahwa yang berani sumpah pocong artinya dia berani bertanggung jawab terhadap kata-katanya. Jadi memang kalau hukum tidak jalan, barangkali ini suatu tambahan yang membawa masyarakat bisa percaya pada kebenaran orang yang disumpah itu. Kultur masyarakat Indonesia itu kan seperti ada mistis-mistisnya begitu, supaya meyakinkan gitu ya. Ya sekarang kan masyarakat sekarang kan banyak percaya pada mistis. Kita lihat adanya orang pintar di mana-mana, adanya pesugihan di mana-mana. Jadi masyarakat sekarang dengan tidak adanya kekuatan hukum, banyak percaya pada mistik. Dari karena dari segi Pak itu dia tidak datang, berarti masyarakat bisa menilai dong, karena kalau dia tidak datang berarti kan berarti yang benar ini adalah Sakatata. Jadi jelas kalau orang apalagi sudah mengatakan saya berani sumpah pocong, malah mengajak, kemudian begitu dilakukan sumpah pocong mundur, kita menjadi ragu bahwa orang itu memang salah. Itu yang kita nilai, masyarakat menilai seperti itu. Berarti kan kalau sudah terjadi seperti ini, masyarakat makin bertanya-tanya. Kalau Sakatata saja yang tidak punya jabatan, orang yang berkuli juga berani ibaratnya melakukan, kenapa seorang itu dari jabatan tinggi ibaratnya ada punya institusi juga? Apa yang membuat seorang berani dan tidak berani, atau karena dia di belakangnya ada? Sekarang kalau misalnya Sakatata memang betul-betul tidak melakukan, maka otomatis akan berani. Apalagi bahwa dia dengan kata-katanya sepertinya kurang diakui, karena mungkin ya kekuatan dia dalam meyakinkan dan dukungan dia dalam ya dari segi hukum yang membuat dia kurang mempunyai kekuatan. Tapi kalau misalnya hukum pancung, kalau pocong itu kan sudah tidak ada lagi saya berpangkat, saya tidak berpangkat, karena ini kita sudah ke alam yang berbeda. Ini bisa jadi alternatif juga dong di masyarakat modern seperti ini. Saya pikir kalau sudah memang tidak ada hukumnya, ya suatu jalan alternatif. Paling tidak ada kepuasan pada Sakatata. Kita tanya aja, dia puas atau tidak? Dia puas untuk meyakinkan masyarakat bahwa dia tidak salah.